Halo, semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kabar baik semuanya ya. Berjumpa kembali dalam bincang-bincang bisnis bersama saya Lili. Tujuan kami mengadakan bincang-bincang ini adalah untuk memberikan informasi, inspirasi dan juga pengetahuan kepada teman-teman di luar sana, khususnya yang merantau ya seperti kami ya. Kita ini adalah merantau di luar negeri ya. Seperti kita ketahui semua, yang kita di luar negeri itu tidak gampang hidup kita. Kita mesti melakukan semua sendiri ya. Tidak seperti di tanah air kita ada orang tua, ada yang membantu ya. Sedangkan di sini semuanya sendiri. Ada yang bisa mengatur, pinter-pinter mengatur dengan pekerjaannya, bisa bekerja. Ada yang sama sekali tidak bisa bekerja, seperti saya, ibu rumah tangga dulu ya, karena saya harus menjaga anak saya. Jadi saya tidak bisa bekerja full menjaga anak ya. Oleh karena itu sekarang anak saya sudah besar, saya ingin mendapatkan penghasilan juga, karena sekarang kita lihat sendiri keadaan sudah sangat parah di mana-mana ya. Jadi saya memerlukan penghasilan untuk saya sendiri gitu. Jadi maka dari itu saya perlu membangun bisnis. Nah, itulah di sini saya ingin membagi cerita saya kepada teman-teman viewers ya, dimanapun kalian berada, untuk mengetahui bahwa bisnis yang kita jalankan ini benar-benar sangat cocok untuk kita, ibu rumah tangga yang di rantau ataupun yang di tanah air, dimanapun saja sangat cocok. Selain itu juga cocok untuk semua orang, bukan hanya ibu rumah tangga saja ya. Sebelum saya memulai cerita saya juga ditemani oleh seorang teman juga yang sama-sama merantau, itu di Jerman ya, Helni. Nah, sekarang saya ingin memberikan waktu kepada Helni untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita bercerita tentang latar belakang kita. Oke Helni, silakan. Terima kasih ya Helni mau bersama saya di Ya, sini. makasih Ya. juga Celili atas undangannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Jerman. Selamat siang yang di di negara Eropa. Selamat malam yang di Indonesia. Dan selamat pagi di bagian Amerika. Tuh, kita punya banyak teman di Amerika ya, Celili ya. Betul, betul. Perkenalkan, saya Helni. Saya tinggal di Jerman. Udah hampir 19 tahun. Wow. Dan ya saya punya anak dua, saya mesti menjaga mereka. Agak lama saya bisa bekerja di Jerman karena kalau anak kecil itu di Jerman itu atau di Eropa kita semua kerjakan sendiri kan, Cik Lili. Kita nggak mampu Betul, lah bayar pembantu di sini kayak di Indonesia ya. Punya betul. gaji guru aja kita sudah bisa bayar pembantu di sini. Biar kita gajinya puluhan juta nggak bisa gaji Iya. orang gitu. So ya itu aja dulu perkenalannya Cik Lili. Oke, oke teman-teman para viewers di luar sana ya. Sebelumnya kami akan bercerita dulu latar belakang kami ya. Seperti tadi yang Heldi katakan, saya juga ada asalnya dari Indonesia, tinggal di Italia sudah 20 tahun lebih. Nah, awal-awal saya datang juga saya bekerja di pabrik, tapi karena apa, ijazah saya nggak berlaku. Ijazah di Indonesia, apa karir kita semua harus kita tinggalkan, kita lupakan. Ini tahu dan ini. Nah, itu sesudah itu bekerja di pabrik, karena apa, tidak bisa bekerja sesuai dengan karir saya di Indonesia gitu loh. Akhirnya sesudah bekerja di pabrik saya melahirkan, punya anak ya, itu seperti yang Helni katakan tadi, saya tuh lebih baik memilih saya berhenti bekerja. Karena apa, gaji saya di pabrik 1 jam waktu itu 20 tahun yang lalu ya, gaji saya satu hari itu 6 euro, tapi saya bayar babysitter 13 euro. Saya Ya, mesti nambah 2 kali lipat benar, ya. Dari mana uang saya? Makanya saya benar. berhenti di rumah, saya jaga anak. Tapi waktu itu, 20 tahun yang lalu, itu suami saya punya penghasilan satu aja. Kita hidup tenang. Kita malah bisa Hmm. simpen. Tapi sekarang teman-teman sekalian yang ada di rantau dimanapun kalian berada ya, itu sekarang satu penghasilan aja nggak cukup gitu loh. Karena inflasi. Setiap kali saya ke supermarket saya udah nggak hafal harga barang, karena setiap kali saya ke sana mesti naik harganya. Ya, Jadi ya ya. teman-teman, anak saya juga sudah besar, saya udah 20 tahun ya, saya sudah menganggur 20 tahun.
saya juga sudah besar, jadi sekarang saya ingin mencari penghasilan tambahan ya untuk diri saya sendiri, supaya saya jangan dikit-dikit minta sama suami. Nah, dari situlah kenapa saya ingin bekerja. Tapi sekarang saya sudah, anak saya juga udah besar, saya tuh bukannya masih 30 tahun lagi, usia saya bukan 30 tahunan, bukan 40 tahunan. Saya kalau kerja di pabrik lagi, saya sudah nggak sanggup karena pinggang saya akan sakit. Seharian saya berdiri gitu loh. Maka saya tidak mungkin lagi mencari pekerjaan, dan bukannya tidak mungkin lagi, tidak ada yang mengambil karena pekerjaan di pabrik sekarang selain pabrik tutup dipindahkan ke negara yang lebih murah, negara-negara Betul, ketiga yang lebih murah gajinya, betul mereka sekali. juga sekarang udah banyak yang pakai otomatis nih, Ya, beli mesin otomatis. Saya kan dulunya ya, kerja di pabrik coklat ya, pabrik coklat dulu tuh pakai perempuan, tutup coklatnya itu ya, ya, itu bungkusnya ya bungkusnya tuh perempuannya bisa pakai 20 tangan. orang. Pakai tangan bisa 20 orang gitu ya. Sehari cuma dapat 200, itu dapat 200, 200 coklat karena susah. Ini pakai mesin ya, tapi mesin harganya tuh harganya tuh sebuah apartemen, bisa kebeli apartemen harga mesinnya. Itu mesin pakai menit, bukannya pakai hari, pakai menit aja udah cepat Iya, sekali. Jadi perempuan semua di rumah gitu loh. Nah dari situlah saya tuh terus mencari kerja, nggak dapat karena satu, mesin, pabrik-pabrik udah pakai mesin. Kedua, saya juga tua. Nah, lalu mau kerja apa? Mau, kalau saya mau itu, mau apa namanya, mau dagang, mau usaha sendiri itu, minta izinnya bisa lama. Udah gitu sebelum kita mulai usaha kita harus bayar pajak dulu, semuanya udah beres baru bisa buka. Banyak sekali panjang modalnya. Lalu kalau kita buka usaha itu siapa yang bantu kita? Kita nggak sanggup bayar orang. Oleh karena itu saya mencarilah bisnis di dalam online, di bisnis digital ini, dan saya bertemukan ini luar biasa. Digital kenapa? Mudah, kita nggak perlu izin-izin. Kedua, modalnya sangat murah. Apalagi yang nanti sebentar kita akan sharing, yaitu yang kita jalankan, yaitu Live Good yang di belakang saya ya, itu lebih murah dan mudah teman sekalian ya. Nah, latar belakang saya, kenapa saya memilih Live Good. Sekarang Helni boleh cerita juga latar belakang Helni kenapa memilih Live Good. Kenapa Helni kan kerja di instansi pemerintah yang orang bilang aman ya. Lalu kenapa kok ya, mesti bikin bisnis juga? Oke. iya. Betul Cik Lili. Saya kerja seperti ceritanya Cik Lili ya. Kita itu dari Indonesia itu ijazah kita itu nggak berguna loh di Eropa gitu ya. Itu juga Iya. terjadi dengan saya. Saya awalnya itu di instansi ini, awalnya saya dulu kerja sebagai cleaning service Cik Lili. Tapi Hmm. mungkin mungkin atasan saya gitu melihat apa namanya, ijazah saya, atau dia lihat nilai saya mungkin gitu. Akhirnya saya ditawari, padahal pas saya ditawari itu untuk kerja di kantor gitu, untuk kerjaan dokumen itu, saya agak ragu juga karena saya tidak yakin dengan bahasa Jerman saya gitu. Bahasanya ya. Tapi dia bilang siapapun, walaupun orang Jerman sendiri itu pasti belajar dengan pekerjaan baru. Akhirnya saya coba, ya syukur saya lolos juga Cik Lili, dan dalam 6 bulan saya diangkat sebagai pegawai tetap. Oh. Pegawai tetap ini di dari cleaning service, kerja kantoran ya Cik Lili ya. Itu Ya, memang luar aman, biasa. aman kalau dihitung dalam pekerjaan saya gitu. Tapi kita kan tidak kayak saya, mungkin kemungkinan saya tidak menetap di Jerman karena suami saya suka sekali di Indonesia, dan suami saya dia sebenarnya masih 7 tahun atau 8 tahun bakal pensiun, tapi dia mau berhenti, mungkin 4 atau 5 tahun dia bakal berhenti gitu, dan dia mau pulang ke Indonesia. Nah dengan itu, oh berarti saya gaji pensiun saya tidak bakal mencukupi saya kalau di Indonesia. Ya mungkin kalau dari penghasilan kita di Lombok, maksud saya adalah kita punya aset ini itu, tapi kebiasaan saya yang untuk membantu orang, Cik Lili, tiap tahun saya ngorban juga kan gitu. Nah, selama saya masih terima gaji di Jerman, saya Ya. masih bisa melakukannya, masih bisa apa sih, donatur gitu. Beramal, Saya masih beramal, bisa. beramal. Ya, Cik Lili. Sedekah. Itu mungkin masih bisa saya lakukan, tapi kalau saya pensiun tidak mungkin kan, tidak mungkin. Dan
saya tidak mencukupi untuk waktu kerja kita itu pas tidak-tidaknya kita kerja itu 43 tahun baru kita menerima full gaji Oh ya. gaji pensiun kita gitu. Nah, kayaknya itu tidak mungkin saya kerja begitu lama kan sampai saya umur 65 tahun, Cik Lili, nggak mungkin juga kan gitu. Walaupun kerjaan saya cuma duduk, tapi kita apapun Cik Lili, kita berdiri saja kerja sakit. Punggung kita sakit. Kita Ya. duduk aja sakit Sakit juga. juga. Betul, Gitu. betul, betul. Nah, itu makanya saya berusaha mencari kerja sampingan atau yang bisa jadi entah kapan menjadi passive income saya gitu. Nah, akhirnya sebenarnya saya sudah coba beberapa gitu. Saya sudah coba beberapa dan yang kedua itu bukan kedua sebenarnya, saya sudah beberapa itu Cik Lili online bisnis saya kerjakan. Itu yang satunya itu Cik Lili tahu, kita pernah sama mengerjakannya itu sampai biayanya ratusan juta, ada apa namanya, ada untuk bulanan pula kita mesti bayar, iya benar. Terus ada lagi satu itu lilin, Cik Lili. Saya coba lilin, tapi itu kita juga membeli produknya. Kita harus membeli produknya itu sampai ratusan euro ya, mungkin enggak sampai ribuan tapi ratusan euro gitu kita beli apa dolar gitu lupa saya. Tapi siapa yang mau beli lilin begitu mahal, Cik Lili? Sementara di IKEA kita dapat 2 euro udah harusnya sebungkus. Iya, udah banyak sekali itu di IKEA. Siapa yang mau beli? Ya. Akhirnya saya tinggalkan itu juga, sama seperti yang bisnis yang pertama kita kerjakan sama Cik Lili. Akhirnya saya ketemu dengan Live Good ini, dari awalnya juga dari Cik Lili gitu. Ada teman kita juga satu, juga ternyata saya pelajari ternyata Live Good ini sangat murah, transparan, sangat menjanjikan. Kalau kita fokus mengerjakannya itu sebenarnya kita pasti sukses. Apapun itu. Betul. Kalau orang bermimpilah misalnya, tapi kalau kita cuma mimpi sekarang misalnya kita cuma duduk aja atau tidur saja ya, jadi apa kita bisa mencapai mimpi itu? Tapi ya kita berusaha dengan mengerjakan sesuatu atau fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau mimpi yang kita inginkan itu tercapai, gitu, konsisten mengerjakannya. Itu mungkin setiap orang itu beda-beda nasibnya. Yang tetap berusaha mungkin cepat. Mungkin orang tiap hari, tiap malam berusaha tapi lama. Nah, mungkin itu satu rintangan atau satu apa namanya, biar kita mencapai kesuksesan itu, jalan kita mencapai kesuksesan. Apakah kita sabar, apakah kita putus asa atau berusaha lagi atau mencari lagi jalan lain. Nah, satu hal lagi sebenarnya ya, ini Live Good ini bakal, tidak tahu pikiran saya itu bakal menjadi sesuatu yang sangat besar. Bayangkan aja Amazon kenapa dia menjadi besar itu kan menunggu berapa puluh tahun baru dia menjadi besar. Awalnya itu dari menjual buku saja. Sekarang sudah hampir semua orang bisa menjadi afiliasi, tapi afiliasinya itu kita harus bayar. Nah, di Live Good ini kita jadi afiliasinya cuman modalnya cuman sedikit ya, Cik Lili, cuman $40 sekali seumur hidup kita memiliki toko online yang barangnya sudah tersedia. Kita tidak perlu kalau ada orang order besar barangnya, kita tidak perlu packing, tidak perlu mengantar ke pos gitu. Ini kita orang order, kita dapat hasilnya, kita sudah dapat bonusnya begitu. Ya, betul. Terus yang kedua tadi sudah disebutkan sama Cik Lili. Ini dibuktikan aja Cik Lili 5 atau 10 tahun ya. Itu benar-benar ini SDM ya, tenaga manusia ini bakal berkurang. Kenapa? Betul. Robot-robot sekarang coba kita lihat ya, orang-orang yang punya restoran besar. Orang dulu kan pakai
pakai cap tangan mengaduk makanan. Sekarang orang-orang udah pintar untuk membuatnya, mereka tidak perlu membayar orang Karyawan. lagi gitu. Ya, di tempat saya ya Cik Lili, baru saya terheran-heran ini di dokter gigi saya, praktik dokter gigi saya. Lah kita kan ada orang biasanya di depan itu ya, resepsionisnya gitu, menyambut kita. Lah ini kok robot yang menyambut saya gitu. Wah, luar Nah, biasa. nah itu makanya kan kenapa entah kapan, lihat aja 5 atau 10 tahun ini. 5 atau 10 tahun itu bakal itu kita lihat dari apa namanya, pengalaman beberapa tahun itu, perkembangan teknologi itu kan cepat sekali Ya, Cik Lili. betul, Nah betul, kayak betul. Lip Good ini Lip Good itu mulai dari suplemen dan kecantikan ya, mulai. Hmm, hmm, Nah hmm. kita lihat 5 atau 10 tahun yang akan datang bakal berapa banyak barang-barang yang disediakan, produk-produk yang disiapkan oleh Liquid. Itu sebenarnya ini teman-teman kita yang sudah tahu sebenarnya, tapi menahan diri untuk tidak melanjutkannya dan tidak mau berusaha. Itu sebenarnya masa depan itu mereka tidak lihat gitu, dari tahun 98 gitu misalnya. Salah satu contoh saja Cik Lili, Hmm. perubahan dari AI ini, Nah, nah, aplikasi AI ini kan luar biasa sekali. betul. Entah kapan uh, orang admin untuk mengerjakan sesuatu, adem, keuangan misalnya, orang nggak bakal butuh lagi gitu. Misalnya anak-anak aja kan biasanya kita kursuskan dia kalau dia kurang kurang bisa mengerjakan Ya, matematika, fisika apa. ya, Lah sekarang mereka tanya AI sudah bisa. betul. Nah, ini kan itu sudah menunjukkan bahwa uh, orang pegawai-pegawai itu bakal tidak dibutuhkan. Nah, kenapa tidak kita siapkan diri kita sendiri dari sekarang mencari sesuatu yang bakal menyelamatkan kita nantinya gitu. Hmm, Uh, betul, betul, kadang betul. kadang saya tidak mengerti sendiri, apalagi yang disiapkan sama Liquid ini kan untuk kesehatan kita, suplemen. Nah, itu orang-orang bakal tahu bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting. Penting dan Ini mahal. ini satu-satunya perusahaan suplemen yang mempunyai garansi, kalaupun tidak sesuai dengan uh, apa namanya, manfaat kandungannya yang tertera, itu uang kita 100% bisa balik. Walaupun kita mengirim box kosongnya atau botol Botol kosongnya, kosongnya betul. gitu. Gitu. Gitu sih Lili. Oke, iya, oke, iya teman-teman, tadi kita udah mendengar panjang lebar ya, apa namanya perjalanannya Helni, bagaimana bisa di Live Good. Itu tadi kita udah dengar ya. Memang itu adalah luar biasa Helni ya, dari seorang pembersih bagian cleaning service bisa menjadi di kantor. Tapi kita juga harus tahu ya, sekarang di banyak negara ya, memang sekarang menjadi pegawai tetap di banyak negara, apalagi di Jerman itu ada istilah baru mereka pakai, restrukturisasi. Ya, Restrukturisasi diperkecil, orangnya dikurangin. Nanti yang dia itu anggap ini kurang dipulangin, kita kehilangan betul. pekerjaan. Jadi kita tidak seperti 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kalau kita udah dikontrak, udah tanda tangan, kita udah aman. Seumur hidup kita di sana. Sekarang Ya, itu tidak ada banyak sekali perusahaan yang kita udah tanda tangan, udah kontrak seumur hidup, tapi nanti dia bisa ada perubahan karena pemerintah juga mengizinkan. Karena dia alasannya ya, perusahaannya susah sekarang ya, nggak menguntungkan. Jadi dia betul, berhak untuk memulangkan orang. Betul ya Helni ya? betul. Apalagi ya, kalaupun kita itulah, kalaupun kita beruntung, kita tidak mengalami restrukturisasi, kita tidak kehilangan pekerjaan kita. Tapi kita 43 tahun loh bekerja. Kita kalau merantau kan kita sampai ke sini udah 30 tahun. Kalau kita kerja Ya. 40 tahun berarti kita 70 tahun, berarti kita kerja mesti bawa-bawa tongkat gitu Helni. Ya kan? Ya toh? Benar, benar Ya? sekali.
Makanya kita tuh teman-teman sekalian ya, kita jangan mempunyai visi yang pendek. Kita jangan pikir, ah saya sekarang udah tenang, saya seumur hidup. Apakah kita bisa kerja sampai 70 tahun, sampai 75 tahun, sampai 80 tahun? Karena kita datang ke sini, ada juga yang datang ke sini misalnya udah 35 tahun, udah 40 tahun baru bisa kerja karena harus punya anak dulu. Itu tahun Ya, tambah 43 tahun, berarti 8 tahun kita. iya. Ya, Du- Kalau makanya kalau dulu tiga kalau dulu 35 tahun Cik Lili, seperti betul, tadi kata betul. Cik Lili, itu di bagian departemen saya kerja itu, pas saya baru masuk itu ada 12 orang loh Cik Lili. Itu 2 orang, Ah, makanya ah. saya walaupun dia penduduk Jerman asli, tapi kalau dilihat pekerjaannya tidak tidak benar atau tidak tidak rajin, misalnya ya Cik Didi gitu ya, kita kita tidak tahu apakah ada yang lihat atau enggak. Itu dua-duanya anak Jerman, itu dikeluarkan loh, dikeluarkan Oh. walaupun mereka sudah ada begitu, mereka masuk, mereka kan masa percobaan 6 bulan. Nah, selewat 6 bulan itu mereka langsung jadi pegawai tetap. Tapi Hmm. seperti kata Cik Lili tadi itu, kita sekarang ya Cik Lili cuman berapa orang di Hmm. Abteilung saya gitu, bukan bukan karena pensiun tapi dikeluarkan begitu. Sekarang tinggal Makanya berapa tuh? Setengahnya ada. setengahnya ada Cik Lili, setengahnya Oh. ada. Makanya ayat Tuhan saya bilang gitu. Dan juga eh, mungkin karena pekerjaan kan sekarang dilakukan digital juga Cik Iya, Lili. betul. Dulu Semua pakai online. ya, dulu kan banyak sekali dokumen-dokumen yang datang berbentuk kertas juga gitu, Hmm, banyak betul. sekali gitu. Nah, sekarang semua digital, eh, bisa dikerjakan Betul. gitu. Nah, dulu dokumen-dokumen dikirim sampai berbox-box gitu. Lah sekarang digital, pakai digital aja sudah oke. Di scan dikirim. Yang asli kita Oke. kembalikan ke orang yang punya gitu. Itu kan Hmm, hmm. makanya dari sana kita lihat makin modern dunia ini gitu. Dan Iya. ini live good ini sebenarnya ya kalau menurut saya sangat-sangat murah. Kalau kita menjalankan usaha dagang sekarang Cik Lili di mana-mana tutup, harga sewa Makanya. mahal. Harga sewanya, Ya. terutama yang pertama, harga sewanya mahal sekali. Di sini Esprit sudah tutup. Oh, Baik, sah. apalagi udah berapa tahun ini Betul, Tupperware. betul. Gimana besarnya Tupperware di seluruh dunia. Udah Hmm. tutup karena dia tidak mau mengikuti cara digital ini. Dia kayak Betul, Nokia. betul, betul. Dulu Nokia nggak Betul, mau betul. smart ya, total tutup. Tupperware tidak mau mengikuti sistem sistem digital, ya tutup juga Betul, perusahaannya. betul, betul. Tupperware bukan hanya di Jerman yang tutup ya. Di sini juga udah tutup dan di Indonesia udah tutup. Sekarang Tupperware yang di Indonesia, siapapun yang anggotanya harus ke Malaysia, ikut ke Malaysia punya. Itu seluruh dunia tutup. Itu teman-teman Hmm, sekalian ya. Ini kita tidak sedang bercanda di sini, kita tidak ya, menceritakan dongeng, kita tidak menceritakan dongeng. Di sini ya, itu Tupperware dijual di pasar. Dia saking kebanyakan ya. stok lama, dia jual di pasar, Helni. Dia jual di pasar. Siapa mau beli harga murah. Nah, itulah sebabnya Hmm, teman-teman, sebelum kita kehilangan sesuatu, kita udah mempersiapkan. Kalau kita ya mempunyai pasti. visi yang jauh ke depan, kita harus tahu mempersiapkan diri. Nah, seperti yang Helni katakan tadi, bisnis itu sangat mahal, sewa mahal pertama sewa mahal, kedua siapa yang bantu kita, apakah kita mesti ambil karyawan, kita kalau buka toko, katakanlah toko yang gampang lah, toko makanan lah katakanlah ya, nah siapa yang bantu kita masak, ya kan? Ya, Nanti kita siapa yang jaga toko? Mana mungkin kita 8 jam atau puluhan jam berdiri di toko sendirian. Kita mesti ambil pegawai. Berarti kita punya modal, satu buat sewa toko, kedua buat beli semua peralatan di dalamnya. Ketiga kita mesti beli bahannya, keempat kita masih bantu bayar gaji orang, pegawai. kelima kita mesti bayar semua rekening-rekening. Kita udah 5 macam pengeluaran udah harus kita siapkan. Bagaimana kita ada uang seperti banyak itu, betul nggak? Dan itu nggak tahu Oh, kita untung apa enggak. Betul. Dan yang betul. toko-toko yang tutup itu di tempat saya ya, Benetton. Benetton kan aslinya dari Ya, sini. Benetton udah lama tutup.
Itu setiap minggu saya kalau ke sana nih, baru juga tadi pagi saya ke sana, apalagi yang tutup ya. Setiap hari ada yang tutup. Jadi teman-teman, kita digital itu murah karena di Livegood ini murah sekali ya. Murah, benar-benar murah di sini. Nggak seperti di tempat lain. Kemudian ya bedanya lagi, kita di sini tidak perlu harus jualan, tidak perlu seperti Helni katakan tadi. Kalau yang namanya usaha lain, kita kalau mau masuk menjadi afiliat atau kerja di Amazon atau berjualan, Amazon itu marketplace. Saya harus punya sesuatu yang harus saya jual ke Amazon, baru saya bisa marketplace. Nah, sekarang di Livegood, kalau saya menjual sesuatu, saya harus bikin pabrik. Baru saya punya sesuatu untuk dijual. Atau saya harus jual beli. Saya beli sesuatu untuk saya jual. Tapi di Livegood tidak harus saya menjadi seorang yang membuka pabrik atau memproduksi sesuatu. Saya juga tidak harus menstok barang, membeli barang untuk menjualnya. Di Livegood tidak ada itu semua teman-teman sekalian ya. Di Livegood itu sangat mudah. Saya seorang ibu rumah tangga, saya orang asing di sini. Saya tuh jadi seorang karyawan, saya buruh pabrik karena saya tuh nggak kepake ijazahnya, tapi saya bisa menjalankan dan bisa menghasilkan jauh lebih banyak dari teman saya yang kerja di supermarket. Supermarket tuh minggu pun mesti kerja, minggu mesti kerja, iya, sampai malam-malam pula. Terus udah gitu di sini saya bisa menghasilkan lebih banyak daripada teman saya yang kerja di pabrik, yang dikerja di supermarket ini teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman ya, saya ingatkan kembali, kita kalaupun saya sanggup kerja sampai 70 tahun ya, saya pun tidak dipecat, tapi kita bisa nggak kita sehat begitu, duduk seharian, mata kita di depan komputer seharian dengan banyak sekali macam-macam kertas-kertas, lihatnya aja kita udah pusing. Kita nggak sanggup. Kalau kita sakit lagi ya, kalau kita berharap kita sehat-sehat semua. Saya juga doakan semua yang menonton ini juga sehat-sehat semua. Tapi kita bisa nggak selalu sehat, bisa udah 70 tahun masih bisa kerja. Jadi kita harus membangun bisnis. Bisnis yang kita lihat di dunia sekarang di luar itu, satu sulit, kedua mahal. Ya, sulit dan kedua mahal. Seperti yang Helni tadi katakan tadi, saya juga pernah berbisnis bersama Helni sama-sama di perusahaan yang lain, tetap harga itu modal awalnya 150 juta ya. Sesudah itu kita tidak menghasilkan apa-apa. Selain itu kita juga harus ada biaya bulanannya yang sekitar saya 500-an euro. 500 euro itu berapa tuh? 5-6 juta, hampir berapa juta kan ya? 5-6 juta. 8 juta. Saya setiap bulan harus mengeluarkan 8 juta. Di Livegood saya tidak perlu biaya apapun. Tidak perlu. Tidak perlu biaya apapun. Saya tidak perlu membayar 7 juta, 8 juta untuk iklan. Tidak perlu teman-teman sekalian ya. Itulah bagusnya kita di sini ya. Oleh karena itu teman-teman, boleh kita pelajari dulu, karena kita harus melihat keadaan sekarang. Keadaannya sangat parah. Kita berdoa-doa terus supaya kita jangan kehilangan pekerjaan kita ya. Tapi pada saat ini kita ada peluang, kita harus ambil, kita harus bangun bisnis ini sebagai cadangan. Suatu hari kalau kita kehilangan pekerjaan itu, kita sudah ada yang lain gitu loh teman-teman sekalian. Ya. Begini sebenarnya ya, di Indonesia sebenarnya ya ya kayak saya ini orang miskin lah gitu ya. Di Livegood ini kalau kita ini orang miskin, kalau bersatu saja menjalankan Livegood ini, karena begitu gampang gitu. Sebenarnya beberapa orang sudah melihat hasilnya, kalau kita bersatu ini, mereka bakal kaya raya. Bersatu itu cuman karena mereka tidak, persatuan itu nggak ada untuk membangun Livegood ini. Livegood ini sudah dijanjikan juga sama CEO-nya gitu, bahwa ini siapapun yang menjalankannya, siapapun yang serius menjalankannya, siapapun yang fokus menjalankannya, itu bakal sukses. Itu janjinya, karena sistemnya itu udah sangat luar biasa. Sebenarnya apapun itu udah ada tersedia, kita tidak perlu membuat website itu tuh mahal sekali tuh biasa. Iya, betul. Ini anak-anak IT atau yang di Indonesia itu, anak-anaknya sebenarnya pintar di Indonesia itu. Jadi kalau kita bandingkan sama orang luar, anak-anak Indonesia itu pintar-pintar banget. Itu website itu kalau betul-betul yang sangat bagus itu kan biayanya 2-3 juta loh per tahun. Sama kan? Iya, betul. Sama di sini juga ratusan euro. Iya, makanya itu di sini websitenya itu kita dapat gratis. Dari itu kita bikin, kita kayak Livegood ini kita kayak menerima
franchise itu sudah tersedia Siap siap modalnya. jadi ya, siap pakai. Iya, siap jadi. Cuma 40 dolar itu udah sama maintainnya yang $10 itu kan cuma 850. Ayo kita di mana kita bisa membangun usaha dengan 850. Dan ini sebenarnya kan saya biasanya mencari sesuatu dengar motivasi biasanya di YouTube, Cik Lili. Sekarang di YouTube itu apa yang muncul? Skincare di Indonesia itu banyak sekali reseller dari skincare karena skincare di Indonesia itu ternyata beberapa produk bahkan yang sangat terkenal yang dianggap sangat bagus yang harganya sampai jutaan, ratusan ribu itu ternyata mengandung merkuri. Dan banyak sekali resellernya itu mereka beli dengan ratusan juta, modalnya kan ratusan juta, mereka mesti sebagai reseller kan mereka harus membeli barangnya. Betul. Ini salah satu contoh. Setelah ini terjadi, itu tidak boleh diperjualbelikan lagi. Lah, resellernya itu kan menumpuk. Orang sudah seluruh Indonesia tahu bahwa ini produknya sudah nggak bagus. Siapa yang mau beli? Sementara ratusan juta ya sudah stok barang ini. Nah, ini salah satu contoh. Live Good ini kita tidak perlu menyetok barangnya. Barangnya sudah tersedia. Kita cuma mempromosikannya, kita cuma menge-share website kita. Kita ada website untuk menjualnya. Orang bisa buka di sana, bisa memesan di sana. Hanya dengan website. Dan ada nama kita sendiri bahwa kita yang memiliki website itu atau toko kita lah gitu. Ya, betul, ada betul. Orang mungkin sekarang belum ada yang beli ya, tapi kita lihat 5-10 tahun yang akan datang ini teman-teman yang sudah fokus, yang sudah menjalani Live Good, tetap semangat, jangan sampai melepem kayak kerupuk masuk air. Pokoknya kedepannya kita lihat kedepannya yang bakal terjadi gitu, bakal terjadi. Soal 5 tahun, lihat di Indonesia saja 5 tahun bakal apa yang bakal terjadi di 2030. Bagaimana? Lihat aja nanti. Betul. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita berpisah, sebelum kita menutupi live talk kita ini, saya ingin mengambil kesimpulannya untuk teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman masih bingung ya, bahwa ini ya, bisnis kita ini, Live Good ini sangat mudah. Karena apa? Karena kita tidak perlu jual beli. Kita cukup ya bergabung dengan membayar seperti yang Helni katakan tadi, 40 untuk anggota, 10 untuk biaya subscribe. Karena kita adalah subscribe ya di sini ya. Kita subscribe, kita menjadi affiliate, kita menjadi duta besar. Nah, dengan membayar 50 kita akan mendapatkan 3 yang utama ya. Website kita masih ada yang lain. Kita yang pertama 3 website yang tidak harus kita bayar 1% pun. Seperti Helni katakan tadi, untuk membuat website itu di Indonesia aja mesti 2-3 juta ya. Ini kita dapat 3 yang utama, belum lagi nanti yang produk-produk masih ada lagi website ya. Saya katakan yang 3. Yang pertama adalah company profile, yaitu kita bisa memperkenalkan kepada semua orang bahwa company kita itu ada di daerah Jupiter di Florida, Amerika Serikat ya. Itu CEO kita selalu kita bisa lihat di medsos, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di mana saja. Kemudian itu satu ya, itu profile company. Yang kedua adalah kita punya website untuk mensponsor orang, untuk memperkenalkan kepada orang ya. Orang lain masuk melalui website kita. Di dalam ada penjelasan tentang bagaimana kita punya pay plan, kita punya marketing plan, kita punya tuh apa aja yang akan kita hasilkan dari pekerjaan kita. Yang ketiga adalah toko online, 3 website toko online. Di dalamnya penuh dengan produk-produk suplemen yang luar biasa. Saya sendiri memakainya ya. Di dalam ini, tapi kita tidak perlu keluar 1 sen pun. Tidak harus membeli stok barang di rumah ratusan juta. Pas udah ketahuan bongkar jeleknya, itu ratusan juta kebakar. Jadi kita ngebakar duit kita, teman-teman sekalian. Di sini kita tuh cuman membagi link. Orang lain membeli. Saya nggak harus beli, datangin dulu dari Amerika, stok barang dulu berapa ratus juta, baru orang bidding. Saya mesti packing, mesti dilakban, mesti dikirim, saya mesti ke
ke kantor pos, tidak ada di Livegood. Di sini kita drop shipping. Artinya siapapun yang membeli, saya kasih link, mereka pesan langsung dari Amerika. Amerika yang mengirim kepada mereka. Saya tinggal akhir bulan menerima bonus, menerima komisi saya. Dan kalau orang itu tidak cocok, mereka tidak bisa mengeluh. Karena apa? Kembalikanlah itu botol. Kalau nggak cocok, kembalikan ke botol, akan dikasih 100% uang kembali, teman-teman sekalian. Inilah hebatnya Livegood. Jadi Livegood itu ada dua jenis cara kita untuk mendapatkan uang. Cara kita mendapatkan uang dengan membangun tim, dan cara mendapatkan uang dengan menjual produk. Menjual produk itu gampang sekali, teman-teman. Kita nggak perlu ratusan juta stok barang di rumah, tidak perlu ya. Cukup kita dropship, siapapun yang beli, dan kita tidak usah takut dimaki-maki orang, produk lu mengandung merkurio, tidak usah pusing. Karena apa? Kalau dia nggak seneng, balikan botol kosong, dikasih 100% uang kembali. Jadi saya nggak akan dikomplain orang. Ya, yang satu lagi ya, itu kita akan mendapatkan komisi setiap bulannya ya dari penjualan kita. Tapi kita di sini tidak wajib menjual. Kalau saya cuma mau membangun tim, membangun tim saya mengajak teman-teman saya untuk bergabung dalam Livegood, itu kita mendapatkan bonus yang lebih besar lagi, mendapatkan komisi penghasilan yang lebih besar lagi ya. Yang paling penting adalah 4. Yang satu adalah komisi kita pada saat teman kita bergabung dengan kita akan mendapatkan komisi langsung yang kita dapat setiap minggu. Kita di Livegood itu mendapatkan bayaran 5 kali seminggu, 4 dari yang komisi kita membangun tim ya, dan satu lagi komisi bulanan. Komisi bulanan itu nanti dari namanya komisi matriks dan matching bonus. Matching bonus itu besar sekali. Saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktu kita terbatas. Dan yang terakhir adalah bonus. Artinya saya sudah saya akan mendapat pasif setiap bulannya. Saya tidak perlu jualan, saya tidak perlu melakukan apapun, tapi saya mendapatkan gaji tetap dari Livegood. Ini sangat besar sekali, karena apa? Karena 2%. 2% dari penghasilan Livegood di seluruh dunia, dari penjualan produk dan dari anggota yang bergabung ya, yang bayar subscribe, itu 2%-nya disisihkan untuk kita semua, teman-teman sekalian. Itu namanya bonus saham. Kita boleh kerja dimanapun. Helni yang kerja di instansi pemerintah, akhir ujung-ujungnya ya dikasih keluar aja gitu aja ya, dikeluarkan. Nggak mungkin dikasih 2% saham nih, Helni sekarang saya kasih kamu saham ya. Tidak akan dikasih. Kalau kita tidak bekerja 43 tahun, itu malah kita punya pensiun nggak cukup, kecil. Bukannya kita dikasih bonus, ya toh? Kita harus kerja 43 tahun dulu loh. Kita mesti kerja 43 tahun lagi, 30 tahun dulu baru dikasih pensiun. Bukan dikasih saham, dikasih uang pensiun, suka-sukanya yang kasih gitu loh. Ya, kita Livegood tidak perlu bekerja sampai 10 tahun, 20 tahun, tidak. Kita bekerja setelah kita mencapai, membangun tim kita sudah mencapai. Itu ada orang yang mencapai dalam waktu 2 bulan, sudah mencapai pasif income ini, teman-teman sekalian ya. Tidak perlu menunggu sampai udah bongkok-bongkok, udah 50 tahun bekerja baru kita dikasih. Jadi Livegood ini luar biasa. Untuk teman-teman di para rantau ya, yang sempat menonton video kita ini, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada Helni atau kepada saya. Helni ada di medsos, di mana saja ada ya Helni. Cukup kalian tanya Helni ya, atau nanti hubungi chat di bawah, nanti kita akan terekam video kita dalam Facebook. Kita chat di bawah, tolong Kak Helni hubungin saya ingin bertanya. Kalian bisa chat di sana dan Kak Helni akan menghubungi kalian ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum kita tutup ini ya, saya Helni ada pesan untuk teman-teman yang menonton. Ya, pesan saya sih seperti Cik Lili tadi sudah sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ada di luar di Indonesia sebagai perantau. Inilah peluang. Itu sebenarnya peluang itu kan kita lihat peluang itu sangat-sangat penting untuk hidup kita. Kalau ada peluang, jangan lewatkan gitu. Mungkin itu rezeki kita gitu. Nggak usah ditunda gitu. Dan Livegood adalah ini masa depan yang menjanjikan gitu. Mungkin kalau kita yang jadi perantau, kita waktunya terbatas untuk menghasilkan. Misalnya bagi perantau yang bakal balik lagi ke Indonesia, atau perantau yang tidak memiliki gaji pensiun gitu. Misalnya kalau saya harus kerja pas umur saya 65 tahun baru saya menerima gaji pensiun saya. Kalau saya berhenti 5 tahun,
Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya menunggu lagi 65 tahun, pas umur saya 65 tahun baru saya terima gaji pensiun saya. Itu Celili. Nah, apalagi Iya, teman-teman yang jadi perantau itu yang tidak ada gaji pensiun sama sekali. Nah, siapkan dari sekarang. Ini liquid ini sangat gampang dikerjakan, bisa dikerjakan di waktu-waktu luang, kapan saja, dimanapun kita berada, walaupun kita lagi liburan, Cik Lili, atau misalnya kayak saya yang kerja pas jam istirahat, bisa, walaupun istirahat mungkin 15 menit atau 30 menit, itu bisa kita kerjakan, karena di liquid ini kita cuma menyampaikan informasi, itu saja sih, iya. gampang-gampang sekali. Itu Ya, aja betul, jadi betul. liputan saya. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman ya, tadi Helni katakan, itu kita harus kerja dulu, tunggu sampai 65 tahun baru bisa dapat uang pensiun ya. Kalau di Italia itu ya, kalau kita tidak pernah bekerja, kita tidak membayar dana pensiun setiap bulannya selama 41 tahun, kalau umur kita sudah 69 di sini, 69 tahun, kita memang dikasih uang pensiun, tapi itu bukan uang pensiun namanya, itu namanya uang jaminan, uang itu tunjangan sosial. Jadi kecil sekali, nggak Itu cukup nggak untuk banyak, ya. makan. Kita cuma 200, 300, itu cuma sekitar 5 juta, teman-teman sekalian. 5 juta coba tinggal di Jakarta. Kalau 5 juta itu cukup nggak untuk bayar apa biaya listrik, biaya air dan internet? Itu nggak cukup itu. Belum nanti makan ya, belum nanti biaya. Jangan sakit. Kalau sakit matilah kita nggak ada uang untuk bayar. Makanya Untuk teman-teman makan aja sekalian itu ya. nggak cukup, jadi Lili 1 bulan nggak bakal cukup. Mungkin cuma ya kalau kita ngiri 2 minggu lah. Dua Yang minggu segitu. habis, ya ampun, sesudah potong bayar rekening-rekening itu sisanya tinggal 200 ya. 200 itu mana cukup, satu kali belanja aja kita 100, ya nggak? Itu pun Benar-benar. apapun kita bikin sendiri di rumah. Roti Iya, kita bikin sendiri, roti kita bikin sendiri, ya kan? sendiri. Iya, Iya, makanya itu teman-teman sekalian ya, kami sedang memberikan informasi ini untuk membantu kita semua karena saya sebagai ibu rumah tangga saya tahu kita ibu rumah tangga itu menteri menteri keuangan, kita tahu apa yang kita keluarkan, kita tahu betul. harga itu sekarang udah gila-gilaan, nggak cukup Iya, lagi. Nah, udah gitu teman-teman sekalian ingat, kalau kita kerja 41 tahun kalau di Italia, di Jerman 43, baru kita dapat uang tunjangan pensiun namanya, baru besar. Kalau enggak kita tunjangan sosial nggak cukup. ya Teman bisa ingat, sih. Di orang, sini bisa sih 35 tahun, Cek Lili. Tapi oh kalau ya, misalnya mau pensiunnya itu bagus lah gitu. Setidaknya dia kerja sebanyak itu. Nah, tapi kebanyakan orang kan tidak mau menikmati hidupnya. Masa aku kerja sampai udah tua sampai bungkuk-bungkuk pegang tongkat, orang nggak bakal mau gitu, jadi makanya, makanya yang makanya. hidupnya ya pas-pasan Ya, makanya itu. teman-teman sekalian ya, yang kita tidak beruntung seperti Helni yang bisa kerja di instansi pemerintah ya, katakanlah seperti pegawai negeri lah kalau di Indonesia. Kita tuh Betul. yang nggak, yang kerjanya keras, yang atau yang tidak bekerja atau kerjanya serabutan, yang dipanggil harian lah, yang dipanggil sehari 2 hari kalau ada perlu dipanggil, kita tuh tidak punya jaminan masa tua tua kita. Ya. Kita yang di luar negeri kita tidak punya jaminan, ataupun yang di Indonesia juga sama. Ingat, jangan pikir orang tua kita adalah dana cadangan kita ya, dana darurat kita. Jangan pikir, aduh, saya kalau lagi butuh, saya ada darurat bisa minta sama orang tua. Dan jangan pikir orang tua kita adalah dana darurat kita, dan jangan jadikan anak kita sebagai dana pensiun kita. Jangan Betul. suatu hari kita pikir, anak saya udah besar, nanti anak saya juga bisa cari uang, dia bisa kasih saya. Jangan bermimpi, karena anak kita punya hidup dia sendiri, Betul. punya masa depannya sendiri, punya keluarganya sendiri. Kita kalau bisa, kenapa tidak? Dan ini peluang yang sangat luar biasa karena murah, teman-teman. Itu biaya awalnya itu hanya sekitar, kalau kita mau bayar ya, bayar semuanya beres ya, itu hanya 2.300.000. 2.300.000 itu apa? Nggak cukup untuk kita belanja satu kali ke supermarket, nggak cukup untuk Ya. kita makan masakan Jepang satu kali, ya toh. Nah, teman-teman sekalian ya, inilah saya berharap teman-teman bisa mencari informasi ya dari kami untuk bagaimana caranya bisa membangun bisnis ini, karena bisnis mudah. Saya juga seorang ibu rumah tangga, umur saya juga sudah tidak muda, tapi saya bisa melakukan. Tidak harus mengerti komputer, tidak harus pinter, tidak harus Betul. punya ahli. Saya tidak punya bakat untuk jualan ya. Ini saya bisa berbicara di sini, saya bisa menjalankan live ini ya, bisa berbicara di sini karena saya live good. Sebelumnya saya ngomongnya aja nggak becus. Sebelumnya saya nggak berarti apa-apa. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita ada kemauan untuk belajar, kita pasti bisa. Dan apalagi kita bisa sukses di live good karena sangat mudah. Karena live good ini didesain semuanya sudah siap pakai. Seperti tadi Helni katakan, kita siap pakai. Ya. Login aja, login langsung. Selanjutnya kita
hanya pengalaman saya sekarang menceritakan pengalaman saya, dan Heldi menceritakan pengalaman dan apa yang terjadi. Saya cari kerja nggak ketemu, mau usaha nggak punya dana, itu saya hanya menceritakan pengalaman saya, dan Heldi juga sama. Oleh karena itu teman-teman ya, mari kita mempersiapkan masa depan kita ya, karena ini adalah kesempatan emas. Kalau sudah terlambat, nggak ada gitu ya, udah nggak ada lagi, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, kita pasrah. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, penghasilan kita bisa nggak selama-lamanya saya mendapatkan uang dari sumber saya sekarang. Dan juga kita jangan pikir orang tua kita sebagai dana darurat kita ya, suatu hari juga orang tua kita sudah nggak ada gitu loh. Bahkan sekarang banyak yang terjadi, kita tuh sebagai rantau, malah kita yang justru harus membantu orang tua kita. Jadi boro-boro orang tua kita tuh dana cadangan kita ya, dana darurat. Nah, kemudian kita jangan jadikan anak kita sebagai dana pensiun kita. Jangan kita pikir suatu hari kita udah tua setiap bulan begini sama anak kita. Kasihan juga. Sekarang kita lihat, saya sanggup nggak setiap bulan kasih segitu kepada orang tua saya? Saya membantu-bantu. Saya nggak bisa menghidupi keluarga orang tua saya 100%. Jadi kita harus bercermin dulu pada diri kita sekarang. Saya tuh nggak sanggup. Saya tuh berat. Saya tuh berat menanggung orang tua saya. Makanya kita juga jangan menjadikan saya sebagai beban sebagai anak saya. Kalau kita masih bisa, kita harus bangun bisnis untuk masa depan kita. Oke ya, thank you ya Helni, terima kasih ya. Terima kasih juga Celili atas undangannya. Semoga kita sehat selalu untuk semua teman-teman juga. Ya, semoga kita bisa semakin sukses ya. Kita sudah sukses di sini dan kita semakin sukses. Oke, teman-teman, para rantau dimanapun kalian berada, jangan segan-segan untuk bertanya pada kami ya, pada Helni. Tinggal kalau kalian tidak bisa menghubungi secara langsung, bisa ketik di bawah komen dan Helni akan menghubungi kalian semua. Terima kasih yang sudah sempat menonton bincang-bincang kami ini. Kita sampai ketemu kembali di lain kesempatan dengan cerita yang lain. Sampai ketemu ya, teman-teman. Ciao, ciao. Terima kasih. Ciao, ciao.